rencana Allah dan rencana kita. Saya mengajak kita melihat dari Injil Matius pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat 17. Saya tidak akan bacakan untuk semuanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudara ya. Saya tahu kalau baca nama itu bagi kita sebagian akan sangat melelahkan dan membuat ngantuk begitu ya. Tapi saya mengajak kita melihat ayat 1 dan ayat 17. Ya, ini bicara tentang silsilah daripada Tuhan Yesus. Dikatakan inilah daftar nenek moyang Yesus Kristus, anak Daud, ya, anak Abraham. Ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, zaman ini saya percaya bagi generasi-generasi yang muda, nama dan silsilah kadang nggak terlalu penting. Ya, kalau generasi saya itu masih dibuatin gitu ya. Nanti kalau nama misalnya saya Mandarinnya itu Li Mingguan. Ada Ming tengah itu laki-laki semua pakai Ming semua begitu, dan itu ketahuan saya itu generasi keberapa. Ya. Sekarang sudah nggak ada ya. Semua ini. Karena kita melihat nggak terlalu penting di dalam nama dan silsilah. Tetapi kalau kita memperhatikan kenapa Alkitab itu banyak mencatat silsilah, mencatat nama? Karena itu maknanya begitu penting sekali dan di situ ada rencana Allah yang indah. Misalnya contoh kita waktu baca Kejadian pasal berapa? Pasal 5 dan pasal 6 itu keturunan Kain dengan keturunan Habel. Kenapa kok dicatat kedua keturunan itu dan disebut namanya satu dan namanya mirip-mirip lagi. Tetapi kalau kita ngerti itu ternyata Alkitab itu begitu luar biasa indah. Kalau kita perhatikan misalnya Kejadian pasal 4 dan pasal 5 dan pasal 6, keturunan Kain itu catat prestasinya begitu hebat luar biasa, membangun kota, menemukan peralatan-peralatan, menemukan alat musik dan sebagainya, prestasinya hebat. Tetapi tidak ada satupun yang dicatat umurnya. Lahirnya kapan, umurnya berapa? Tidak ada. Kejadian pasal 6, ini sekarang ini kan bacaan kita ini GBA itu Kejadian ya Bu Gyok ya. Kita berjalan sudah ke Kejadian. Pasal 6 itu dicatat silsilah keturunan daripada Set. Keturunan Set itu dicatat lahirnya kapan, nama bapaknya siapa, umurnya sampai berapa, prestasinya tidak ada. Tapi kenapa keturunan Kain tidak dicatat umurnya? Tidak dicatat kelahirannya, tidak penting bagi Tuhan. Karena ini keturunan yang nggak percaya sama Tuhan. Tapi keturunan orang percaya Tuhan, bagi Tuhan itu sangat penting. Makanya dicatat detail lahirnya kapan, umurnya sampai kapan. Karena di mata Tuhan itu orang percaya itu begitu penting dan begitu berharganya. Wah, itu indah sekali. Matius juga sudah mencatat keturunan. Kalau kita lihat kenapa disebutkan anak Daud, anak Abraham. Padahal urutannya harusnya Abraham dulu, baru Daud. Karena itulah menyangkut janji Tuhan. Nanti kita melihat ya, janji Tuhan tentang seorang juru selamat yang datang dan itu melalui keturunan Daud. Dan kalau kita melihat pada zaman itu, yang jadi raja bukan keturunan Daud. Raja Herodes itu orang Edom. Tidak penting, orang yang bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, itu keturunan Edom, bangsa lain yang bertahta di situ, yang menguasai adalah kerajaan Romawi. Keturunan Daud di mana? Tidak ketahuan. Seakan-akan kemudian janji Tuhan itu hilang. Tetapi justru indahnya ini dicatat, justru tidak hilang. Tuhan itu tetap bekerja menjaga keturunan Daud. Itu tetap ada dan itu dicatat silsilahnya. Makanya kemudian dicatat apa? 14 keturunan, ada 3 bagian ya, 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan, 14 keturunan pembuangan sampai Yesus Kristus. Kenapa kok dicatat 14? Padahal kalau kita lihat hitung-hitungannya itu lebih dari 14. Karena Matius ingin menekankan angka 14 itu angka Daud.
Ya, angka Daud itu 14 dari huruf D, W, D. Ya, D itu huruf keempat, W itu atau V, W atau V itu sama ya. Itu huruf keenam, D lagi huruf keempat. Kalau dijumlahkan itu 14. Matius ingin berbicara, rencana Allah itu rencana yang terus akan terjadi dan terlaksana dan sudah terlaksana di situ. Maka kemudian kita memasuki tahun 2025, saya percaya kemudian kita akan bertanya-tanya, walaupun mungkin juga ada yang nggak bertanya-tanya, apa rencana Tuhan untuk saya? Apa rencana Tuhan untuk kita? Maka disinilah kemudian kita mencoba mencari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan ini sebenarnya pergumulan-pergumulan kita anak-anak Tuhan. Tetapi di dalam mencari rencana dan kehendak Tuhan, kita bisa terjebak di dalam kesalahan-kesalahan. Di dalam usaha kita mencari rencana dan kehendak Tuhan. Kita bisa salah melihat rencana Tuhan itu sepenggal-sepenggal, kasus per kasus, ya, tanpa kita melihat sebuah keutuhan dari rencana Tuhan. Nanti kita lihat keutuhannya di mana, ya. Kita selalu bertanya, ini boleh atau nggak boleh? Main judi boleh nggak? Main judi boleh nggak? Ada nggak di Alkitab dilarang berjudi? Ada nggak di dalam Alkitab dilarang berjudi? Nggak ada, berarti boleh kan? Punya istri lebih dari satu, boleh nggak? Ada nggak harafiah dilarang punya? Ada sih, ya, larangan kepada raja-raja Israel. Itu kan raja-raja Israel, ya. Tapi boleh lebih dari satu, tata kutip ya. Dan boleh terlalu banyak. Kita kemudian bertanya, boleh nggak boleh? Ya, nanti saya kuliah jurusannya apa sama Tuhan? Saya ambil jurusan apa? Komputer, seni, atau apa? Kedokteran, ada sebagainya. Kita mencari ini jurusannya apa? Betul nggak? Kita selalu bertanya di dalam hal-hal yang kasus per kasus dan sebagainya. Sampai akhirnya kita terjebak, kita tidak bisa melihat lagi apa yang Tuhan mau di dalam garis besarnya. Tujuan utama Tuhan. Ya. Jadi kita sibuk dengan boleh, enggak boleh, ya, dan sebagainya. Saya punya pacar, dia jodoh, saya itu jodohku bukan ya, gitu kan ya. Kita mulai mencari kan. Kita doakan, ini pasanganku enggak ya? Kemudian minta tanda, kalau zaman saya itu populer minta tanda. Ya, waktu zaman saya masih remaja dan waktu masih di saat lagi begitu ya, dan doanya begini. Tuhan, yang pertama kali masuk pintu itu tentunya lawan jenis, dia yang jadi pasanganku. Celakanya memang lawan jenis tapi kucing. Gimana? Nah, kita itu terjebak ya. Di dalam mencari kehendak Tuhan itu cuma lihat sepenggal. Atau kita bisa kemudian kita mencari kehendak Tuhan itu kita mau cepat, mau instan, dan kemudian kita ukur ya. Oh, ini kalau jalan jadi, apalagi kemudian kita ngomong ini semua jalannya terbuka untuk jalan dibuka semua, nggak ada halangan. Nggak ada halangan bukan berarti itu kehendak Tuhan. Ya, kita mau instan, kita mau cepat ya. Padahal kalau kita melihat rencana Tuhan untuk Yesus datang ke dalam dunia dari Abraham sampai Yesus jaraknya berapa tahun? Baru terlaksana. 1800 sampai 2000 tahun. Di dalam Kejadian 3 itu sudah dinubuatkan. Oh, lebih jauh lagi. Tuhan gak instan loh. Tuhan itu berproses ribuan tahun. Kita ini mau semua serba instan di tengah-tengah zaman ini mencari kehendak Tuhan. Kita juga bisa berbicara kehendak Tuhan itu cuma pada perasaan. Seringkali saya mendengarkan orang kemudian berkata, iya loh, hatiku tuh waktu saya memutuskan itu hatiku damai. Hatiku damai. Tapi perhatikan Yeremia pasal yang ke-6 ayat 13 sampai 14 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Dikatakan apa? Sebab yang terkecil sampai yang terbesar di antara mereka semuanya mengejar keuntungan. Baik nabi maupun imam semuanya melakukan tipu daya. Mereka mengobati luka umatku seolah-olah luka ringan, katanya. Damai sejahtera, damai sejahtera. Padahal tidak ada damai sejahtera. Perasaan itu bisa menipu kita. Tentunya tetap kita harus pakai perasaan, bukan berarti tanpa perasaan. Tetapi be careful, hati-hati. Tidak menjamin bahwa itu betul-betul perasaan, walaupun kita merasa damai, itu betul-betul kehendak Tuhan. Kemudian yang menjadi tren zaman sekarang yaitu apa? Wah, ini suara dari Roh Kudus. Saya dapat penglihatan. Tuhan itu datang kasih mimpi sama saya. Wah, itu mimpinya apalagi jalan-jalan di surga. Seneng. Dulu populer jalan-jalan di surga, sekarang populer jalan-jalan di mana? Di neraka. Ya. Padahal orang kalau udah di neraka bisa keluar nggak? Nggak bisa keluar lagi, tapi bisa keluar. Hebat sekali kita itu. Ya. Mengklaim kita mendapatkan itu suara daripada Roh Kudus. Ya, hati-hati. Bukan berarti Roh Kudus tidak berbicara kepada kita. Tapi apakah begitu caranya? Kita perlu mawas diri di dalam mencari kehendak Tuhan dan cepat-cepat mengklaim. Kadang-kadang kemudian kita ada gerakan, kemudian ini Roh Kudus menggerakkan hati saya. Ya mungkin, tapi mungkin juga tidak. Kalau demikian, bagaimana kita melihat cara kita melihat rencana kehendak Tuhan di dalam hidup kita? Bagaimana kita melihat rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita? Maka kita perlu melihat begini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita harus melihat dalam kerangka sejarah penebusan. Makanya Matius itu bicara tentang silsilah ini adalah bicara tentang kerangka sejarah penebusan. Waktu di dalam Kejadian pasal 3, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sudah dijanjikan akan ada penebusan. Makanya diberikan pakaian dari kulit binatang, artinya ada binatang yang disembeli, darah yang dicurahkan. Kemudian ada nubuatan janji bahwa apa? Nanti keturunan dari Hawa, keturunan itu bentuk tunggal, bukan bentuk jamak, bukan keturunan-keturunan, tapi keturunan bentuk tunggal yang artinya apa? Nanti ada satu keturunan yang dimana kepala ular akan diremukkan, tetapi tumit dari keturunan dari Hawa itu akan diremukkan, mengalami kesakitan, penderitaan. Itu kemudian digenapi nanti di atas kayu salib. Tapi itu masih belum tahu siapa. Maka kemudian Kejadian pasal 12, disitulah Tuhan memberikan janji lebih spesifik, yaitu melalui keturunan daripada Abraham. Juru selamat itu datang, penebus itu datang. Olehmu semua bangsa akan beroleh berkat. Tapi Abraham itu kan ada anak-anak, bukan satu. Siapa? Maka dari Ishak kemudian menjadi bangsa Israel. Ishak pun nanti lahir Esau yang jadi bangsa Edom. Ada Yakub. Dari Yakub menjadi spesifik kepada Israel. Tapi Israel itu yang mana? Pada akhirnya janji itu, kedatangan penebus yaitu Mesias, Yesus, Juru Selamat. Yesus itu artinya Juru Selamat. Kristus artinya Mesias, seorang raja yang menjadi Juru Selamat. Itu melalui keturunan daripada Daud. Dan itu sudah digenapi. Waktu Matius mencatat itu sudah digenapi oleh Yesus. Tapi selesai sejarah penebusan? Enggak. Sejarah penebusan tidak berhenti. Kapan berhenti? Nanti Yesus datang kedua kali, semua baru selesai. Lengkap, sempurna. Tapi masih ada masa antara Yesus datang pertama dan Yesus datang kedua kali. Kalau demikian, apa yang terjadi dalam rencana sejarah penebusan? Tuhan mau pakai gereja, kita umat Allah. Untuk apa? Untuk memberitakan tentang Kristus. Makanya kemudian pemberitaan kita itu sentralitasnya kepada Kristus. Kita kalau dengar khotbah-khotbah seringkali kemudian cuma diajarkan, ini loh cara ini kamu sukses secara spiritual, sukses secara keuangan, kamu akan makmur kalau lakukan A, B, C, D, dan E. Bukan. Kita bicara tentang Kristus itu sebagai sentralitas dari sejarah penebusan. Bagaimana orang dibawa kepada Kristus, tapi bukan cuma dibawa kepada Kristus, tetapi orang kemudian menjadi murid Kristus.
Makanya kemudian Matius dibuka Yesus Kristus. Ditutup dengan Yesus Kristus yang berkata apa? Segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka ya dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ditutup satu mandat rencana Allah dalam sejarah penebusan kita ini, bagaimana menyatakan Kristus. Kita dimuridkan dan kita memuridkan orang-orang menjadi murid Kristus, menjadi semakin serupa dengan Kristus. Maka kalau kita bicara tentang rencana Allah, sepanjang Alkitab di situ sampai kitab Wahyu, itu semua Kristus menjadi pusat. Maka hidup kita di dalam rencana Allah, bagaimana menyatakan Kristus. Tapi ini kan abstrak, absurd. Ngomong Kristus, realitanya bagaimana? Bagaimana kemudian kita real bisa mengerti kehendak Tuhan? Maka disitulah Tuhan memakai prinsip akal budi yang diterangi oleh firman Tuhan. Tuhan tidak kasih tahu, oh jurusan terbaik yang kamu harus ambil jurusan informatika, teknik informatika, enggak ada. Ya, bisnis yang terbaik yang kamu harus lakukan, oh bisnis apa misalnya gitu ya, makanan, enggak ada. Bukan itu. Tetapi Tuhan memakai akal budi, prinsip-prinsip. Kemudian disitulah kemudian kita mengerti bagaimana kita menempatkan Kristus itu sebagai yang terpenting dan terutama di dalam kehidupan kita. Sesimpel itu rencana Tuhan. Bagaimana Kristus menjadi yang terpenting dan terutama di dalam hidup kita. Maka Paulus memberikan 3 prinsip penting. Yang pertama adalah segala sesuatu boleh. Padahal ini konteksnya Paulus menegur orang-orang yang sedang berzina, yang hidup orang-orang Korintus dalam percabulan. Paulus ngomong apa? Segala sesuatu boleh. Seakan-akan Paulus ini mendukung kebebasan. Enggak. Segala sesuatu boleh, tapi harus berguna dan membangun. Membangun apa? Membangun diri dan membangun orang lain. Ini prinsip penting. Kalau diri kita dibangun, tapi orang lain tidak dibangun, tidak terbangun, nggak pas. Orang lain kita kerjakan semua pelayanan, orang lain terbangun, tapi diri kita nggak terbangun, nggak benar juga. Ini prinsip penting dalam pernikahan, cari pasangan. Prinsip ini menjadi prinsip penting. Apakah saya dibangun dan orang lain dibangun? Kalau kita berpacaran, apakah diri saya dibangun dan pacar saya dibangun? Kalau dalam pernikahan, apakah saya, suami, dibangun dan istri saya juga dibangun? Dibangun itu apa? Bertumbuh. Semakin hari apa? Kristus itu yang jadi nyata. Makanya pernikahan itu bukan untuk cari bahagia. Anak-anak muda, kalau kamu cari bahagia, kamu gak akan bahagia. Kamu akan masuk neraka. Bukan masuk neraka dalam pengertian masuk neraka nanti dibakar. Bukan, kau akan mengalami neraka dalam pernikahanmu. Kenapa? Bahagiamu dan pasanganmu beda. Saya ini sering ngomong ya waktu di Makassar. Ini ada semu, gak apa-apa ya. Saya sering. Saya ingin bahagia, dia ingin bahagia. Coba. Tapi bahagia saya dan bahagia dia beda. Saya itu selalu melihat mama saya itu seorang wanita rumah tangga yang luar biasa, keibuan luar biasa. Semu kesebelasan. Ya. Bukan keibuan, kesebelasan. Semu mengharapkan seorang suami kalau ngomong itu lembut, ditatap matanya, penuh perhatian. Celakanya saya itu orang Surabaya yang dididik di dalam dunia, yang saya mengalami hidup yang keras. Kemudian apa? Saya bukan to the point lagi. Kalau orang Surabaya ngomong tunjak poin, ya, kaget-kaget. Kok kamu seperti itu sebenarnya? Maka kamu mulai saling menuntut kan?
Ketika saling menuntut supaya dibahagiakan, yang terjadi apa? Pertengkaran yang tidak ada habisnya. Menikah itu untuk bertumbuh. Maka di dalam pernikahan, pertumbuhan itu ada rumus matematikanya. Rumus matematikanya apa pernikahan? 1 tambah 1 sama dengan, kan enggak, nikah itu 2 menjadi 1. Satu orang dengan satu orang, yang 2 kan ya, menjadi 1. Maka itu pakai rumus apa? Kali-kalian. Dan pernikahan harus 2 orang yang kemudian belajar untuk menjadi dewasa. Kalau dua-duanya tidak dewasa, nggak jadi 1. Coba, 1 dewasa, 1 tidak dewasa, setengah dewasa. 1 dikali setengah jadi berapa? Nggak jadi 1, jadi setengah loh. Nggak bertumbuh. Kalau dua-duanya tidak dewasa, setengah kali setengah. Makanya banyak pernikahan akhirnya berantakan, karena apa? Dua-duanya tidak dewasa, setengah kali setengah jadi berapa? 1/4. Lucu ya. Satu orang percaya menikah dengan orang yang tidak percaya. Orang tidak percaya pasti nggak bertumbuh. Betul nggak? Makanya kenapa Tuhan itu ngomong, Alkitab ngomong harus seiman. Kalau orang yang percaya 1, yang nggak percaya berapa? 0. Hasilnya berapa? Ini menjadi prinsip penting. Apakah yang kita lakukan, ini saya ambil contoh cuma pernikahan, belum yang lain gitu loh. Engkau ambil jurusan itu, kira-kira engkau dibangunkan atau engkau dibangunkan dan orang lain dibangunkan nggak? Bukan sekedar saya bisa dapat kerja, cari duit banyak, bukan. Prinsip di dalam kita mencari jurusan dan bekerja, apakah saya dibangun dan orang lain akan dibangun melalui apa yang saya pelajari? Ini menjadi penting loh. Prinsip yang Paulus berikan itu sangat penting sekali buat kita. Prinsip yang kedua, segala sesuatu boleh, tapi kita tidak boleh diperhamba. Maka yang harus jadi Tuhan kita adalah Kristus. Pertanyaan saya, menjadi orang Kristen boleh beli Arfat nggak kalau saya punya duit? Saya boleh beli Lexus nggak? Saya boleh beli iPhone nggak? Boleh. Saya boleh menikmati hidup nggak? Boleh. Menjadi orang Kristen boleh kaya nggak? Boleh, maka engkau harus juga berjuang untuk kaya. Saya bukan ngomongin teologi kemakmuran loh. Bukan kita doa Tuhan aku kasih perpuluhan supaya diganti 10 kali lipat enak. Saya nggak usah taruh bunga di bank, kasih gereja, nanti diganti bunganya lebih gede dari bunga bank. 10 kali lipat, berapa persen itu? 1000%. Mana ada bunga seperti itu? Orang Kristen ini banyak diiming-imingi, dan itu menjadi orang Kristen kita karena bodoh. Saya ngomong gini bukan berarti nggak perpuluhan, harus perpuluhan. Perpuluhan bukan itu tujuannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, boleh saya menikmati, boleh saya punya iPhone, boleh saya punya mobil mewah, saya punya mobil mewah, rumah mewah kalau memang punya uang. Yang nggak boleh adalah apa? Kalau saya nggak bisa punya itu, hidup saya seakan-akan gagal. Kalau saya tidak punya itu, hidup saya seakan-akan tidak berarti. Kalau saya tidak punya itu, hidup saya seakan-akan hancur. Maka itu kemudian kita sudah menjadikan hal-hal seperti itu berhala. Ya. Jadi prinsipnya saya harap kita ngerti ya. Maka yang kemudian jadi Tuhan kita adalah Yesus, dan Yesus itu harus menjadi cukup bagi kita. Bahkan berlimpah-limpah, itu yang menjadi doa Paulus di dalam Efesus pasal 3, supaya engkau mengetahui betapa tinggi, betapa lebar, betapa dalamnya kasih Kristus. Maka engkau menempatkan dan menikmati Kristus, dan Kristus itu enough, cukup, bahkan berlimpah-limpah dalam hidup kita.
Maka disitulah kemudian menjadi sebuah prinsip. Apakah yang saya lakukan itu menjadi berhala atau Kristus yang menjadi Tuhan saya? Ya. Maka kalau kita bisa masuk yang kedua ini, baru bisa masuk yang ketiga. Sebab kalau Kristus tidak cukup, harus ditambahi yang lain. Kristus cuma ban serep dalam hidup saya. Kristus bukan yang segala-galanya dalam hidup saya. Tidak mungkin kita bisa memuliakan Allah. Tidak mungkin kita bisa memuliakan Kristus. Makanya Paulus menambahkan kalimat, kamu sudah lunas dibayar. Maka muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sudah lunas, sudah puas, sudah dipuaskan, dicukupkan, diberi berlimpah. Maka ini harus menjadi sesuatu yang penting dalam hidup kita. Ya, saya nggak mungkin memuliakan Tuhan. Atau misalnya ambil contoh, saya nggak mungkin berani ngomong, mie di sana itu enak banget. Padahal saya belum pernah makan di tempat itu. Saya nggak mungkin kan? Kenapa saya bisa ngomong begitu? Karena saya sudah mencicipi dan sudah makan dan memang betul-betul enak banget. Makanya saya ngomong promosi, nggak sadar promo-promo ini lu enak, aku makan di sini tempat makan enak. Saya nggak mungkin mempromosikan seorang dokter yang hebat, ini aku sakit kanker, nggak bisa sembuh, dokter vonis hidupku tinggal beberapa bulan. Tapi saya ketemu dokter itu kemudian saya sembuh. Wah, engkau akan cerita apa? Ini orang, kita ketemu orang-orang yang ini dokter paling hebat. Betul nggak? Karena kita sudah mengalami. Kalau kita tidak mengalami Kristus yang begitu hebat, yang berlimpah dalam hidup kita, tidak mungkin engkau akan mempromosikan, engkau mau meninggikan Kristus. Maka itu menjadi prinsip yang kemudian kita nggak usah cari ya. Teori evolusi ada nggak ya di Alkitab ya? Bagaimana ya? Bagaimana ya bisnis yang baik? Bagaimana makanan sehat? Maka kemudian kita cari semua di dalam Alkitab. Enggak, Alkitab nggak ngomongin hal-hal seperti itu. Maka Alkitab mau hidup kita itu jadi pusat adalah Kristus. Tapi mungkin kita juga bergumul. Bagaimana ya Tuhan? Oke, saya sudah mempertimbangkan dari berbagai aspek. Tapi kalau salah melangkah bagaimana? Kita seringkali ketakutan begitu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa salah melangkah. Coba lihat di dalam silsilah itu. Isinya orang-orang yang bobrok. Dicatat itu keturunan Abraham ada siapa? Yakub yang menipu. Abraham sendiri bukan orang yang tidak berdosa, Yehuda apalagi, wah, tidak karu-karuan rohaninya, berantakan. Saya kadang-kadang bingung, kenapa Tuhan kok nggak tempatkan Yusuf yang seakan-akan ada kutip, seakan-akan itu hidupnya hampir sempurna, ya kan? Kenapa Yehuda yang begitu bobrok, bahkan tidur sendiri sama mantunya? Dicatat Raja Daud, orang yang berdosa, yang berzina. Dicatat raja-raja yang jahat yang menyebabkan orang-orang Yahudi, orang-orang Israel itu dibuang ke dalam pembuangan ke Babel. Kalau orang-orang yang berdosa yang jahat itu aja Tuhan masih tetap pakai loh. Rencana Tuhan tidak bisa digagalkan dan rencana Tuhan tidak mungkin gagal. Nggak apa-apa kita salah melangkah. Dan kadang-kadang itu kesalahan melangkah itu menjadi sebuah proses pembentukan bagi hidup kita, bukan? Loh, orang dunia aja ngerti prinsip ini. Keberhasilan selalu dibangun dari apa? Orang berhasil, orang sukses itu selalu dibangun dari apa? Banyaknya kegagalan demi kegagalan yang dia alami. Betul nggak? Orang yang tidak pernah gagal, sebenarnya orang yang nggak pernah sukses. Orang yang sukses pasti banyak gagal dalam hidupnya. Bahkan KFC pun yang pendiri KFC tahu ya ceritanya mungkin ya. Itu Colonel Sanders. Hidupnya dari kecil, papanya meninggal, terus hidup ditinggal sama mamanya, kemudian dia harus berjuang hidup sendiri, miskin, menikah.
ya, punya anak, istri dan anaknya tinggalin dia karena semua pekerjaan dia gagal. Sampai umur 80 waktu dia pensiun, dia nangis, dia mau bunuh diri. Kenapa? Tidak punya uang pensiun. Umur 80. Kalau orang ngomong life begin at 40. Ini umur 80. Tapi dia ingat, dia entah kenapa nggak jadi bunuh diri. Dan kemudian apa? Dia ingat dia suka masak ayam goreng. Maka dia suka coba-coba bikin bumbunya ayam goreng, ngeracik ayam goreng. Dan dia mulai jualan ayam goreng. Gak taunya sukses. Umur 80 baru sukses. Hidup yang seakan-akan no hope pun masih ada hope loh. Ini dunia loh. Ya. Kita anak-anak Tuhan. Gak apa-apa. Kita bisa salah. Saya bisa ambil salah jurusan. Saya ambil contoh misalnya gitu ya. Saya menemukan ada orang-orang yang sudah kuliah, bukan jurusan teologi, bekerja, terus kemudian umur 40-an lebih, baru sadar, wih, saya dipanggil menjadi hamba Tuhan penuh waktu. Salah? Kebuang? Enggak. Waktu dia menjadi hamba Tuhan, dia sudah dibentuk, dia akan menjadi hamba Tuhan yang matang. Sebaliknya ada orang yang sekolah teologi ya, sudah sekolah melayani, bukan nggak berapa. Mungkin dia kemudian menemukannya ternyata saya nggak panggilan saya bukan itu. Panggilan saya berbisnis. Kalau kita ada hamba Tuhan kemudian berbisnis nggak jadi hamba Tuhan, langsung apa dicapnya? Ini orang yang melarikan diri dari Tuhan. Ya, nggak apa-apa. Kalau dia menyadari bukan di situ panggilan dia, ternyata berbisnis, dia nanti jadi pebisnis yang punya mindset seorang hamba Tuhan. Dia jadi pebisnis yang nilai-nilainya nilai-nilai seorang hamba Tuhan. Wih, it's okay. Tetapi zaman ini zaman yang sulit untuk menerima kegagalan. Dan saya kemarin dapat sebuah artikel dari sebuah buku diringkesin begitu ya. Ternyata dalam 2 dekade, dalam 20 tahun ini, kemudian ini adalah generasi Z, itu banyak sekali yang mengalami depresi, tingkat depresi meningkat, tingkat bunuh diri meningkat. Kemudian yang menjadi pokok persoalan yang disalahkan adalah apa? Karena berkembangnya media sosial. Booming. Tapi persoalannya, apakah salah media sosial? Enggak. Persoalannya adalah di dalam media sosial itu kemudian yang dipamerkan, yang dipertontonkan adalah kehidupan yang sempurna, kehidupan yang sukses, kehidupan yang cepat kaya dan sebagainya. Maka itu menjadi sebuah tekanan yang besar. Aku harus menjadi orang sukses, dan celakanya nggak sukses-sukses. Stres. Kenapa Pak itu bisa beli iPhone, aku nggak bisa? Kenapa? Itu menjadi tekanan. Tapi apakah salah media sosial sepenuhnya? Tayangan-tayangan itu? Enggak. Salahnya adalah kemudian keluarga-keluarga juga menuntut anak-anak itu sempurna. Tidak boleh ada kesalahan. Makanya tuntutan-tuntutan anak sekarang itu gila. Dan kita kadang-kadang orang tua jadi gila juga. Disiksa dengan sekolah dari pagi sampai sore. Saya tidak anti ya. Boleh Bapak Ibu, kalau anak itu memang punya karunia, ada orang anak yang suka belajar. Tapi banyak anak yang begitu stresnya luar biasa. Dari pagi sampai sore, saya malam les, tidak ada habisnya. Dan harus sempurna, nilainya harus sempurna. Tidak boleh ada kesalahan. Kadang-kadang saya sering bergurau gini, IQ kita jongkok tapi nuntut anak kita IQ-nya melompat. Ya. Tuntutan sempurna. Dan celakanya di gereja sama nggak? Sami mawon nggak? Sama. Harus sempurna. Wah, itu kalau jadi pengurus, jadi majelis itu paling kasihan sebenarnya. Kenapa? Gak boleh ada kesalahan. Kalau ada kesalahan habis. Betul nggak? Habis. Kritik. Apa? Dan sebagainya. Kita menjadi orang gereja tempat tidak bisa menerima kesalahan. Padahal kita dulu juga sering banyak salahnya nggak? Kita juga dari salah. Terus kita sekarang gereja sulit percaya orang muda. Kenapa? Karena kita merasa nanti orang muda bikin kekacauan. Padahal dulu waktu kita muda kita juga bikin kekacauan.
Kita nggak trust. Jadi hamba Tuhan juga nggak gampang. Dituntut sempurna, makanya hamba Tuhan itu paling cepat matinya. Coba lihatlah, perhatiin hamba Tuhan berapa sih yang jarang sekali yang umurnya panjang. Bisa 60 itu hebat. Ya. Kenapa? Wah, itu harus sempurna. Gila, kita memang hidup dalam kegilaan sih. Kalau kita gendut, dibilang apa? Kebanyakan makan, rakus. Kalau kurus dibilang apa? Gak perhatian terhadap diri, gak jaga kesehatan. Kalau memperhatikan keluarga dibilang apa? Gak komit terhadap pelayanan, betul gak? Tapi kalau anak-anaknya nakal dibilang apa? Gak bisa mendidik loh, kapan mendidiknya? Gak ada. Apalagi, nanti dasi kepanjangan problem loh. Dasi kependekan jadi problem juga. Khotbah kepanjangan dibilang apa? Bertele-tele. Khotbah pendek, ini gak persiapan. Gak ada yang sempurna, gak ada habisnya loh. Hidup ini. Makanya kemudian kita ini hidup dalam dunia yang apa? Kita mau sempurna. Tapi celakanya dunia ini tidak sempurna. Diri kita tidak sempurna. Ya, dosen saya pernah cerita tentang pendeta Peter Wongso, pernah cerita itu jemaatnya. Ada orang datang ketemu dia dan berkata, Pak Pendeta, saya itu keliling, selalu saya nggak betah di sebuah gereja. Karena apa? Nggak sempurna gerejanya. Ya. Tapi pendeta Peter Wongso kemudian ngomong gini, sebenarnya gerejanya sih sudah sempurna. Problemnya kamu nggak sempurna. Nah, waktu kamu masuk gereja, gerejanya jadi nggak sempurna. Hidup ini di dalam kegilaan, nggak apa-apa kita belajar dari Tuhan. Bayangin, ribuan tahun Tuhan itu sabar, ngelihat macam orang yang gagal dan sebagainya. Tapi rencana Tuhan jaga, pasti berhasil. Nah, itu yang menjadi kekuatan kita. Jangan takut melangkah dalam hidup ini. Kamu ambil jurusan, salah nggak apa-apa, paling papa mamamu marah karena keluar uangnya sudah terlalu banyak. Ya tetap harus bertanggung jawab ya, saya ngomong gini bukan sembarangan ya, kalian sembarangan ya. Bukan. Ya. Tapi, it's okay. Ya. Dan itu biarkan jadi proses bagi kita di dalam kesalahan-kesalahan itu. Apakah saya mungkin melakukan ini? Kan rencana Tuhan itu begitu hebat. Bagaimana orang dimuridkan, bagaimana kemudian Kristus ditinggikan. Saya nggak mampu. Ya memang bukan karena kita yang mampu. Perhatikan amanat agung. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kuasanya pada siapa? Pada Kristus. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi yang membuat berhasil nggak berhasil bukan kita, dan jangan merasa diri hebat bahwa saya berhasil. Yang membuat kita bisa karena Kristus di dalam kuasanya yang bekerja di tengah-tengah kita. Maka ini menjadi sesuatu yang mendorong kita harusnya. Gak apa-apa kok. Kita nggak bisa. Kita ngomong, aduh orang nggak berubah-ubah, yang memang nggak berubah. Saya sendiri aja mengubah diri saya aja susah minta ampun. Betul kan? Susah lu ngubah diri sendiri, apalagi suruh ngubah orang lain. Tapi kuasa Kristus itu yang sanggup. Ya. Bagaimana mungkin Tuhan pakai saya yang kecil tidak berarti? Ya, perhatikan. Setelah pembuangan banyak keturunan Daud itu tidak dikenal dan tidak berarti. Ya tadi saya ngomong di awal. Itu secara manusia seakan-akan wah pasti gagal. Tidak ada. Ini keturunan Daud yang jadi raja tidak ada. Tapi Tuhan itu bekerja. Orang-orang yang kecil tidak berarti Tuhan pakai mengerjakan rencananya. Dicatat di dalam silsilah itu 5 wanita. Wanita zaman itu dianggap sebagai second class. Orang yang tidak berarti, bahkan untuk berdiri di pengadilan jadi saksi, wanita itu tidak boleh karena dianggap tidak sah kesaksiannya. Sampai saking direndahkannya seperti itu. Tapi perhatikan dicatat Tamar, ya, Rahab, Rut, bahkan orang-orang bukan Israel, ada Batsheba, Maria.
wanita-wanita yang dianggap tidak penting. Tapi Tuhan pakai di dalam kesederhanaan, mengerjakan rencana Tuhan yang begitu hebat, begitu luar biasa. Maka jangan meremehkan hal-hal kecil yang kita lakukan. Misalnya contoh, keluarga, mendidik anak-anak kita, itu kelihatannya sangat sederhana. Dan menjadi misalnya mama-mama, menjadi ibu rumah tangga, itu zaman ini menjadi sesuatu yang sangat langka. Wanita sekarang senang sebagai apa? Wanita karir. Tapi menjadi ibu rumah tangga itu sebuah prestasi yang jauh lebih besar daripada wanita karir loh. Kita pingin hal-hal yang spektakuler. Ya. Tapi sebenarnya hal sederhana itu bisa menjadi hal yang luar biasa. Saya sengaja berikan perbandingan ini. Jonathan Edwards. Jonathan Edwards ini seorang pengkhotbah yang luar biasa. Tetapi yang kemudian tidak diperhatikan adalah kita seringkali melihat Jonathan Edwards ini sebagai pengkhotbah hebat, tapi yang tidak diperhatikan adalah dia seorang papa bersama dengan istrinya Sarah, itu sangat mendidik anak-anak mereka dengan begitu luar biasa. Dan legacy yang mereka berikan, dicatat keturunan-keturunannya. Itu ada yang jadi wakil presiden, ada yang jadi dekan dari sekolah hukum, ada yang jadi dekan dalam sekolah kedokteran, ada yang jadi senator, ada yang jadi gubernur, jadi wali kota, ada yang jadi rektor, ya, ada yang jadi hakim, ada yang jadi dokter, jadi profesor, pengajar-pengajar, ada yang menjadi military officer, yaitu ya jadi dalam bidang ketentaraan, ada yang punya perusahaan-perusahaan, ada yang jadi lawyer, ada yang jadi hamba-hamba Tuhan, ya. Wih, legacy yang dia berikan, cuma yang jarang dikenal orang adalah sebagai orang yang mendidik anak-anaknya, yang sangat mementingkan keluarganya. Legasinya dahsyat sekali. Max Jukes, seorang pemabuk, hidup penuh hura-hura, sembarangan. Legasi yang dia berikan apa? Anaknya ada yang jadi pembunuh, ada yang jadi pencuri, ada yang jadi pelacur, ada yang jadi orang-orang yang narapidana, ada yang jadi gelandangan, ada yang sakit karena kecanduan alkohol. Hal-hal yang sederhana itu bisa menjadi hal yang Tuhan pakai luar biasa. Kita bekerja, saya cuma jadi supir, saya jadi tukang parkir. Tidak ada masalah, Tuhan bisa pakai loh. Ya. Di Iran, saya pernah baca buku dan saya dengarkan dari seseorang, itu setiap hari ribuan orang menjadi Kristen. Setiap hari itu Tuhan sedang menabur menuai di Timur Tengah ini. Sekarang terjadi penuaian. Ribuan orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Salah satu hal yang membuat mereka tertarik dengan kekristenan adalah kenapa? Karena orang melihat kehidupan orang Kristen, terutama dalam dunia bisnis. Ya, misalnya begini, kan banyak di Iran itu ada suku Armenia. Salah satu suku Armenia ini adalah Kristen. Orang-orang Iran kalau perbaikin mobil, dia bawa kepada orang Iran yang tentu agamanya beda. Selalu balik lagi ke bengkel. Kenapa? Rusak terus. Tapi mereka ketika bawa mobil mereka ke orang Armenian yang buka bengkel itu, cuma buka bengkel, mobilnya nggak balik-balik lagi. Beres, kualitasnya bagus. Dan mereka tertarik, ini orang Kristen, kualitasnya dari pekerjaannya aja, mereka mengaku ini kualitas orang Kristen luar biasa. Mereka tertarik dengan kekristenan. Kadang-kadang kekristenan kita ini terlalu diawang-awang, Bapak Ibu. Saya senang doktrin, saya senang sistematika teologi ya. Tetapi kemudian saya juga menyadari bagaimana ini bukan cuma di awang-awang, tetapi kemudian mendarat di dalam kehidupan.
Tahu nggak kita GKY itu menganut teologi reform. Reform ini reform Johannes Calvin. Dan Johannes Calvin seringkali orang cuma mengenali apa? Institusio. Doktrin teologia di dalam institusio. Tetapi justru karya terbesar Calvin itu bukan cuma institusio, justru banyak karya terbesar yang dia legacy yang dia tinggalkan justru di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kenapa dunia politik sekarang antara negara dan agama dipisahkan? Tidak boleh dicampurkan. Itu dari Calvin. Yang memisahkan antara negara dan politik. Antara agama dan politik, iya. Antara agama dengan negara. Dipisahkan. Tidak boleh dicampur adukkan. Tahukah Bapak Ibu, Johannes Calvin itu membangun sistem ekonomi zaman modern. Makanya tidak heran banyak sekali orang-orang yang menuduh Calvin ini sebagai bapak kapitalis. Tapi kalau kapitalis murni, orang yang cuma modal yang bisa berkembang. Dan kalau orang miskin mau pinjem bank, gak bisa karena ada jaminan. Orang yang kaya malah bisa pinjem, ditawar-tawarin pinjaman uang. Tapi Calvin ini kemudian memikirkan satu sistem keadilan. Yaitu apa? Bagaimana caranya orang kaya tetap bisa, pasti dapat modal. Tapi bagaimana orang yang miskin itu bisa dapat modal? Bagaimana mereka mendapatkan keadilan, persaingan yang sehat, yang benar, yaitu mereka mendapatkan kesempatan, mendapatkan modal. Maka kemudian bapak-bapak bangsa kita itu belajarnya di mana sih? Di Belanda. Belanda, negara reform. Dan dari belajar itu dibawa sistem apa? Koperasi, sistem UMKM. Itu dari siapa? Ya pasti mereka nggak akan ngomong itu dari Calvin. Tapi ini kan konsepnya dari Calvin. Sebelum negara Indonesia berdiri, Calvin sudah mencetuskan itu. Loh, dia sampai loh. Makanya kemudian di dalam zaman dia, negara-negara yang reform, Swiss menjadi pusat keuangan dunia saat ini. Itu dari siapa? Dari Calvin. Bukan teologi yang di atas awang-awang. Maka kehidupan kita di dalam kehendak Tuhan, Tuhan mau pakai seluruh hidupmu, bahkan yang paling sederhana pun Tuhan bisa pakai mengerjakan rencana Tuhan. Untuk apa? Mengerjakan karya penebusan. Karya penebusan itu memang bicara tentang pemulihan hubungan dengan Allah. Kita di relasi kita yang tadinya bermusuhan dengan Allah dipulihkan. Kita bicara tentang surga, oke. Tetapi bicara tentang surga pun nanti pada akhir zaman, langit baru dan bumi baru itu apa? Ya bumi ini diperbaharui. Alam ini dipulihkan relasi. Maka nanti apakah di surga kita cuma nyanyi-nyanyi, ongkang kaki? Enggak, kita bekerja. Tapi pekerjaan yang apa? Shalom. Yang utuh. Relasi-relasi dengan alam, alam yang tidak dirusak. Relasi yang apa? Utuh dengan sesama kita, dengan diri kita. Relasi yang utuh dengan Tuhan. Itu shalom. Maka ini adalah sebuah panggilan kita di dalam segala bidang. Keberadaan kita bagaimana menjadi sebuah shalom. Bagaimana Kristus itu orang waktu melihat kita, oh itu ada Kristus yang hidup. Maka ini panggilan. Rencana Tuhan. Ya. Biarlah kita menggumulkan itu dan jangan takut untuk melangkah. Berjalan. Saya percaya di dalam tujuanmu. Tuhan, aku mau lakukan ini untuk kemuliaan-Mu. Aku mau supaya Engkau ditinggikan. Orang boleh melihat Engkau melalui hidupku. Kok percaya saya? Pasti Tuhan pimpin. Tuhan pasti berkati. Ya. Mari Bapak Ibu nanti pulang. Ada 3 pertanyaan refleksi. Coba pikirkan. Apa sih yang dapat kita lakukan? Kesalahan apa yang bisa kita lakukan di dalam mencari kehendak Tuhan? Coba kita gumuli bersama. Apa yang prinsip penting di dalam memahami rencana dan kehendak Allah? Dan yang ketiga, apa yang membuat kita yakin dan berani melangkah berjalan dalam rencana dan kehendak Allah di dalam hidup kita?